yang namanya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau dia kewajiban jangka pendek kurang dari 12 bulan ya. Artinya apa? Pembayarannya. Sedangkan jangka panjang dibayar lebih dari 12 bulan. Itu. Nah, kewajiban jatuh tempo kalau yang 12 bulan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang ya, kalau lebih dari 12 bulan. Kenapa dia demikian? Ya, jika jangka waktu asalnya sudah 12 bulan, kemudian entitas itu bermaksud mendanai kembali. Ya, jadi ada utang kembali gitu, atau timbulnya kewajiban kembali untuk jangka panjang, nah sehingga harus dikelompokkan sebagai utang jangka panjang ya. Kemudian maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing dengan penjadwal ulang ya. Jadi masuk kategori utang jangka panjang ya. Nah itu. Berikutnya pengakuannya ya. Bagaimana kita mengakui kewajiban? Ya, jadi karena adanya pertukaran satu, ya karena adanya tanpa pertukaran dua, ya atau adanya kejadian yang berkaitan dengan pemerintahan, ya adanya kejadian yang diakui pemerintahan. Nah, jadi sudah adanya berasal dari hal itu, maka diakui lah ya. Nah, bagaimana cara mengakuinya? Maka kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi dilakukan untuk penyelesaiannya dapat diukur dengan andal dan juga pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatannya atau pada saat kewajiban timbul. Jadi pengukurannya adalah nilai nominal ya, harus ada RP. Nah ini. Nah, jadi di dalam neraca pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi, utang itu lazim-lazim aja ya, dana pada pihak ketiga terjadi gitu ya. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan ya untuk barang tersebut. Gitu ya. Kemudian jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban pada saat non pemerintah. Itu ya. Nah, kalau bunga bagaimana? Ya, kalau utang bunga itu dicatat sebesar biaya bunga. Misalnya berapa persen? Kalau kita minjam berapa persen itu? 12% gitu ya. Maka dicatat biaya bunganya 12%. Yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dapat berasal dari utang baik dari dalam maupun juga luar negeri ya. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui setiap akhir periode pelaporan ya sebagai bagian kewajiban yang berkaitan. Kemudian, nah di sini ada utang apa ya? Utang PFK. PFK ini adalah dari pihak ketiga ya, PFK, perjanjian pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan potongan ya untuk perjanjian pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan ya. Kemudian juga ada utang transfer. Nah, jadi utang transfer itu utang yang bagaimana? Ya karena adanya kewajiban suatu entitas pelaporan melakukan pembayaran kepada entitas lain. Misalnya apa? Pemerintah provinsi kepada pemerintah 33 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara terkait dengan dana transfer misalnya kan. Nah, itu entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan ya. Nah, ini ingat ya. Di dalam ya standar apa ya PSAP ini harus semuanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan berdasarkan pada kontrak. Ya, itu ya. Jadi berdasarkan pada aturan ya. Jadi utang transfer diakui dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu ya. Jadi kalaupun kontrak ya itu menyusul belakangan. Ya, jadi semuanya mengacu pada aturan. Misalnya undang-undang desa, gitu kan? Ya, kalau dia ada undang-undang desa, undang pelaksanaan dana desa itu kenapa? Ya, karena adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. 1 miliar satu desa atau 2 miliar satu desa ya. Atau misalnya utang dana BOS gitu kan, pemerintah pusat ke sekolah. Gitu kan, maka itu utang entitas dengan entitas pusat dengan entitas provinsi. Ya kan, provinsi itulah sekolah. Gitu ya. Kemudian nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Itu untuk jangka panjang ya. Kalau valuta asing bagaimana? Nah, utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah. Nah, jadi bukan kurs pasar ya, bukan kurs akhir tahun, tapi adalah kurs tengah. Kalau dapat kurs tengah dari mana? Dari BI, gitu kan? Nah, BI itu biasanya menyampaikan kurs tengah akhir tahun tertentu ya, atau bulan tertentu. Nah, itu dia diakui menggunakan kurs tengah. Kalau hitungannya dalam dolar ya, atau mata uang yang asing yang lainnya. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, itu ya. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas ya. Nah, itu. Nah, tunggakan gimana? Ya, kalau ada tunggakan atau tagihan yang jatuh tempo, namun pemerintah tidak mampu membayar jumlah pokok atau bunganya sesuai jadwal, maka namanya tunggakan. Nah, tunggakan itu diakui di neraca ya. Nah, masukkan aja nilai tunggakan berapa. Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk umur piutang, nah, atau aging schedule kredit pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Nah, jadi kalau aging schedule itu kan hanya di not financial statement kan, bukan di neracanya. Ya, di not financial statement, catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau penghapusan utang, nah jadi pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur diselesaikan melalui penyerahan aset kas ya, maupun juga non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat ya. Jika nilai aset debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas di masa depan sesuai dengan persyaratan baru ya. Jika dengan aset non kas, maka debitur melakukan revaluasi ya atau menilai kembali jumlah non kas yang nilai wajarnya mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama ya. Penilaian kembali aset menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dengan nilai aset yang dialihkan pada kreditur ya. Semuanya diungkapkan di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Silakan kalau ada yang mau diskusi, boleh kita diskusi. Jelas ya? Baik. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Jadi utang pemerintah harus diungkapkan rinci gitu ya, dalam bentuk schedule utang ya. Informasi yang harus disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang ya. Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. Bunga pinjaman periode berjalan dan tingkat bunga ya. Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo ya. Jadi itu harus disajikan di mana? Di catatan atas laporan keuangan CALK ya. Begitu juga restrukturisasi utang, semuanya harus di-disclosure di catatan ya. Jadi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga, pengunduran jatuh tempo, pengurangan nilai ya, itu semuanya di disclosure. Kemudian jumlah tunggakan. Nah, harus ada daftar umur piutang, biaya pinjaman ya. Jadi kalau biaya pinjaman itu misalnya notaris, ya kan, biaya appraisal, KJPP gitu kan, maka semuanya ditambahkan ya sebagai biaya pinjaman. Jadi perlakuan jumlah dan kapitalisasinya. Nah, itu ya yang terkait dengan topik akuntansi kewajiban. Ada yang mau diskusi? Silakan. Cukup ya? Ya, baik. Saya kira itu saja pertemuan kita dan nanti videonya saya share ya, dari sekalian untuk bisa diulang kembali ya. Saya kira itu saja pertemuan kita di siang hari ini, lebih dan kurang